Assalamualaikum, hai teman-teman. Jumpa lagi dengan Leni Alamsyah. Alhamdulillah kita bisa sapa-sapa kembali bersama teman-teman online ya yang ada di rumah. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semua ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan umur panjang serta berlimpah rezeki ya. Amin amin ya Allah ya Robbal Amin. Hari ini aku libur jualan bakso ya teman-teman. Ini aku ada pesanan risol sayur. Ini pagi-pagi aku udah prepare buat ngupasin wortelnya ya teman-teman. Ini aku belanja semalam ya ke pasar. Lumayan agak jauh sih teman-teman. Dan aku kaget banget ya Allah, harga sayur pada mahal ya teman-teman. Ini wortel biasa aku beli tuh 7.000, semalam pas aku beli udah 10.000 teman-teman. Dan ini yang 10.000 tuh harga wortelnya yang kecil-kecil ya teman-teman. Kalau yang gede-gede tuh harganya bisa nyampe 15.000 loh teman-teman. Ini aku juga beli kentang. Aku beli kentangnya cuma setengah kilo aja ya teman-teman. Kentang juga sekarang harganya di kisaran 14.000. Aku beli wortelnya 1,5 kilo dan kentangnya aku beli setengah aja ya teman-teman. Jadi total buat isian risolnya jadi 2 kilo ya teman-teman. Ya kalau buat jualan emang kita harus pinter-pinter ngatur uang belanjanya ya teman-teman. Kalau semisalnya bahan-bahannya naik, kita usahain si bahan-bahannya itu agak dikurangin dulu ya teman-teman, kecuali kalau teman-teman mau menaikkan harga ya teman-teman. Tapi kalau aku sendiri, kalau harganya ditaikin tuh suka kaget ya pembeli tuh. Jadi aku kurangin bahannya tapi harga tetap sama begitu ya teman-teman. Ini ya di step ini yang ngiris-ngiris wortelnya yang bikin males tuh, soalnya banyak banget dan aku tuh takut nggak keburu ya, soalnya ini tuh harus dianterinnya nanti siang ya sekitaran jam 12. Dan ini maaf ya teman-teman, ini anak aku mondar mandir ya, soalnya dia itu kalau aku nggak jualan bakso dia ada di rumah ya, soalnya kasihan kalau ditinggal-tinggal terus. Jadi berhubung ini aku libur, anak aku nggak aku kasih ke neneknya ya teman-teman. Dan ini aku takut nggak keburu, jadi aku parut aja ya pakai parutan wortel itu yang agak panjang, tapi ini tetap tipis, tetap bagus kok teman-teman. Cuman ini nggak kotak-kotak kayak dipotong-potong ya teman-teman, ini diparut ya. Beres motong-motongin wortelnya, lanjut aku ngeblender bahan-bahannya seperti bawang merah, bawang putih, sama kemiri ya teman-teman. Untuk resepnya biasa ya aku kalian tinggal lihat di deskripsi ya teman-teman. Ini aku tumis bumbu yang udah tadi dihalusin ya teman-teman. Ini tumis sampai harum ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai masih mentah udah langsung kita masukin wortelnya, jangan itu ya teman-teman, soalnya suka kecium bau bawang putihnya ya teman-teman. Jadi harus matang dulu biar wangi dulu ya, baru masukkan wortel. Ini aku juga masukkan si airnya sedikit dulu ya teman-teman. Dan aku yang pertama dimasukin itu wortel dulu ya, soalnya wortel agak lama matangnya ya. Jadi ini aku masukin wortel dulu ya teman-teman. Aku juga tambahin lagi air, dan ini kita masak sampai agak layu ya teman-teman. Kalau semisalnya udah agak layu ya teman-teman, baru kita masukkan si kentangnya. Dan ini aku udah cuci dulu ya teman-teman. Ini kita masak sampai mateng ya, baru terakhir kita masukkan daun bawangnya terakhir ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang pengen ditambahin bakso atau suwir ayam, kalian juga bisa tambahin
Tapi ini kan aku buat jualan ya teman-teman, dan ini aku jualnya juga ekonomis, jadi aku nggak pakai ya teman-teman. Ini aku masukin bumbu-bumbu ya teman-teman, dan untuk resep lebih lengkapnya aku taruh di deskripsi ya teman-teman. Ini garam 1 sendok, kalau semisalnya kurang, teman-teman bisa tes rasa dan kalian bisa tambahin apanya yang kurang, tinggal ditambahin gitu ya teman-teman. Ini kita masak lagi sampai matang, dan ini aku tadi udah masukin daun bawangnya, dan terakhir ini aku kasih susu ultra milk ya teman-teman. Berhubung aku nggak ada diamond, susu diamond, ini susu ultra juga enak ya teman-teman. Jadi si rasanya itu jadi creamy ya teman-teman. Dan untuk adonan kulit risolnya teman-teman, ini tuh sebenarnya aku bikin adonannya itu subuh-subuh ya teman-teman. Soalnya ini kan adonannya harus diistirahatkan dulu, jadi biar cepet ini aku didahulukan ya teman-teman. Dan ini aku pakai 1,5 kg ya total terigunya, cuman aku bikin setengah-setengah ya, jadi aku nggak adonin 1,5 kg langsung ya teman-teman. Untuk adonan setengah kilo atau 500 gram aku pakai satu butir telur ya teman-teman, dan aku juga pakai garam 1 sendok makan serta air 1000 ml. Tapi kalau misalkan si adonannya ya Allah, yaitu teman-teman kalau kiranya masih kental, teman-teman bisa tambahin air, tapi tetap juga tambahin minyak ya. Tiap 500 gram terigu aku pakai minyaknya sebanyak 12 sendok ya teman-teman. Ini aku nggak pakai chopper ya, kebetulan aku belum punya choppernya. Aku biasa diaduk aja seperti ini ya teman-teman. Ini pakai airnya jangan langsung ditumpahin semua ya, ini sedikit-sedikit aja dulu. Ini kita aduk-aduk sampai si adonannya itu jadi lembut ya. Terus kita masukkan si minyak sayurnya sebanyak 12 sendok ya teman-teman. Ini untuk minyak bebas ya, pakai minyak apa aja ya. Yang penting jangan pakai minyak jelantah ya, nggak mungkin juga kan teman-teman. Habis itu kita aduk-aduk ya teman-teman. Dan aku saring ya teman-teman, dan ini penting banget sih buat menurut aku ya teman-teman. Kalau nggak disaring tuh suka ada gumpalan-gumpalan terigu gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman usahakan disaring ya, apalagi aku nggak pakai chopper ya, cuman aku aduk-aduk, jadi ini mesti disaring ya teman-teman. Dan ini penampakan yang udah disaring ya teman-teman, lebih lembut ya. Dan ini kita sisihkan, dan ini kita cetak ya si kulit risolnya teman-teman. Dan ini bikinnya juga gampang ya teman-teman. Kita tinggal nunggu kalau di pinggirnya udah agak kering baru kita angkat ya teman-teman. Oh iya teman-teman, buat teman-teman yang baru bergabung, minta dukungannya ya teman-teman buat subscribe channel Leni Alamsah ya teman-teman, biar aku lebih semangat buat bikin video-video selanjutnya ya teman-teman. Dan ini kulit lumpianya ya teman-teman, ini gak gampang sobek,
Dan ini lentur banget ya teman-teman. Dan ini kita cetak terus sampai beres ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau teflonnya ada 2 tuh lebih enak ya, lebih cepat ya teman-teman. Ini berhubung aku punya teflonnya 1 dan ini juga kebetulan aku beli baru ya teman-teman. Teflon aku tuh kecil dan udah agak lengket ya. Jadi aku cuman punya 1 ini yang baru ini ya teman-teman. Dan ini ngelipatnya juga gampang ya teman-teman, cuman dilipat aja. Kalau adonannya bagus, lentur tuh mau dilipat seperti apa juga enak ya teman-teman, gampang gitu ya. Dan ini aku mau goreng separuh ya, separuhnya aku belum cetak lagi karena takut nggak keburu ya teman-teman. Dan ini si tepung rotinya, biar bisa hemat ya teman-teman, kita blender dulu ya teman-teman, kita haluskan dulu, mau itu pakai chopper atau pakai blender, yang penting gak bergerindil kan. Kalau kita beli dari warung-warung itu masih gede-gede gitu ya, masih kasar banget ya. Aku suka di blender kayak gini, jadi hasilnya itu jauh lebih bagus ya teman-teman, lebih cantik ya. Lanjut ya teman-teman, ini kita goreng pakai api kecil aja ya teman-teman, sedang ya, jangan terlalu besar apinya. Dan usahakan jangan dibolak-balik terus ya teman-teman, takutnya si kulitnya itu jadi lepas ya. Dan ini udah mateng, udah cantik ya warnanya, kita angkat ya teman-teman. Aku juga ini takut nggak keburu ya teman-teman, jadi ini mesti cepet-cepet ya. Ini tadi aku nunggu dingin dulu sebentar, lalu aku masukkan ke plastik seperti ini ya teman-teman. Ini plastiknya udah ada perkatnya, ini ukuran 8 kali 22 ya. Dan ini aku mau tunjukin isinya ya teman-teman, coba kita potong ya. Ini cantik banget ya kalau si tepung panirnya kita blender dulu ya. Dan ini dalamnya ya juicy banget teman-teman, karena tadi kita pakai susu UHT ya, ini yang bikin tambah enak ya teman-teman. Oke, segitu dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur dan bisa menginspirasi ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.